Seperti itu. Oke. Next. Maka kita akan mengenal 4 tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. 4 tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan ini segera, maka kematian hanya sebagai pembatas tipis antara dirimu dan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata inilah yang diresep orang-orang soleh ya. Kenapa mereka kok nggak takut mati gitu? Bahkan pengen banget mati karena merasa sudah siap. Karena analoginya seperti ini. Contoh, ketika kita dapat tugas dari dosen deh, dikasih tugas A, kita belum menyelesaikan tugas nih, sudah lewat deadline. Takut nggak kita ketemu? Takut kan? Takut banget. Bahkan ketika dia lewat jalur sini, kita jalur lain. Atau saya sendiri, saya kan sekarang di bawah pengasuhan ABN ya. Ketika beliau ngasih tugas A, saya belum menyelesaikan, saya takut gitu. Sholat di samping beliau, sholat di belakang beliau, nyari yang di pojok-pojok gitu. Tapi ketika beliau ngasih tugas A, saya udah ngerjakan A, B, C sampai Z. Saya justru mau nyari-nyari di mana Abi ini ya, kok nggak datang-datang. Maka seperti itu juga orang yang kita ini kan hidup di dunia ada tugasnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan abatha. Am hasibtum annama khalaqnakum abatha. Allah Subhanahu wa taala itu terheran-heran dengan seorang yang menganggap bahwasanya dia diciptakan di dunia tanpa tujuan. Allah Subhanahu wa taala terheran-heran dengan ciptaannya, makhluknya yang berpikir bahwasanya dia hidup di dunia tanpa tujuan. Am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Gitu. Ayatnya seperti itu. Emang ada ya orang mengira bahwasanya hidupnya tanpa tujuan dan dia tidak akan kembali pada Allah? Gitu. Unik, orang yang ya kocak lah. Nah, kembali lagi ke analogi, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada kita, banyak tugasnya. Salat, zakat, puasa, haji, berbuat baik, beramal soleh, melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, menutup aurat, menjaga hubungan dengan Allah dan manusia, banyak tugasnya. Maka ketika kita sudah selesai dengan tugas itu semua, bahkan kita lebihkan, pasti kita udah cukup, udah pengen banget ketemu Allah Subhanahu wa taala, pengen setoran. Ini ya Allah, udah selesai dengan masa beramal, tinggal menunggu apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan, yaitu surga. Seperti itu. Maka kenapa orang-orang soleh di luar sana menjadikan kematian itu bukan sebuah bencana, tapi hanya sebagai pembatas tipis saja antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, dan dia pengen banget pembatas ini segera dilepaskan biar cepat ketemu Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan banyak kenikmatan, karena dia sudah selesai dengan empat ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan 4 tanda cinta ini kepada dia. Apa 4 tanda cinta itu? Apa 4 tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan pilih kita. Allah Subhanahu wa taala akan pilih kita. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Taha ayat 13, "Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha." Aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Karena kita nggak mungkin kita membagi cinta kita kepada siapapun. Nah, ambil nih siapa saja, enggak. Pasti kita memilih-milih, betul nggak? Dilihat ada jerawatnya lagi, dia kayak gini nggak suka saya, dipilih-pilih. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga memilih hamba-hamba pilihannya. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Pertama, Allah Subhanahu wa taala pilih. Contoh, banyak muslimah atau ikhwan di luar sana yang seharusnya dia nggak ada kesibukan,
Tapi buktinya nggak bisa hadir ke sini gitu. Sedangkan teman-teman yang mungkin rumahnya lebih jauh, mungkin juga ada kegiatan, ada ajakan teman, tapi teman-teman memilih. Seharusnya bukan teman-teman yang memilih, tapi Allah Subhanahu wa taala telah pilih. Wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Maka tentunya keberadaan kita di sini tanpa kita faham materi, tanpa kita dapat makanan, bahkan tidur pun itu sudah nilai plus. Maksudnya itu bukti yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita. Tapi tentunya kita tidak mau dong berada di nomor satu saja. Gitu ya. Dalilnya banyak. Ada 3 yang saya masukkan. Yang pertama tadi surah Thaha, kemudian ada surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah Subhanahu wa taala memilih para utusan dari malaikat dan manusia. Al-Hajj 75 ya. Yang ketiga ada juga dalam Al-Hajj 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum. Berjuanglah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, Dia telah memilih kamu. Oke. Jadi yang pertama adalah Allah pilih Anda, Allah pilih kita. Itu tanda cinta pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah dipilih, apa tanda kedua? Apa yang Allah, setelah Allah kumpulkan nih, dari sini ambil, dari sini ambil, dari sini ambil, dari sini ambil. Setelah berkumpul, apa yang Allah kerjakan? Apa yang Allah lakukan? Allah akan fahamkan dia tentang agama. Allah akan fahamkan dia tentang agama. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah pilih nih, Allah sudah menginginkan kebaikan untuk dia, maka yang Allah kerjakan adalah yufaqihhu fiddin. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia faham dalam perkara agama. Maka sebaik-baik pilihan yang Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya bukti Allah Subhanahu wa taala telah memilih, itu Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kita untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Untuk datang ke majelis ilmu. Sedangkan di luar sana begitu banyak majelis yang bisa kita datangi. Banyak acara yang bisa kita datangi, banyak event yang bisa kita datangi. Yang mungkin secara manfaat lebih banyak bisa kita dapatkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tanda cinta, yaitu faham agama. Contoh mungkin di Instagram kita, di FYP kita, entah tiba-tiba kok banyak kajian gitu. Yang dulu mungkin musik banyaknya, atau entahlah video-video lucu, tapi kok tiba-tiba banyak agama muncul. Atau mungkin kita kok ngefollow ustadz tuh kok enak banget jadinya. Sedangkan kita ngefollow aktor drakor kok keberatan. Atau sebaliknya sih. Ada yang langsung gak terima. Hah? Gitu kan. Entah kenapa ketika kita datang ke masjid jadi ringan, ada teman-teman, ada teman yang ngasih nasihat tuh kok enak kita dengernya. Itulah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk faham agama. Maka ketika teman-teman sudah merasakan itu, teman-teman bisa datang dalam keadaan hujan. Ini pasti karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pasti karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tanda cinta kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Teruslah istiqomah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Apalagi teman-teman di sini bisa belajar ke Abi EN sama Bunda Mi. Itu Masya Allah. Saya akui Masya Allah. Yang mengakui S1 Azhar. Enggak sombong, tapi jadi gini,
Oke, kita kalau masak, kalau yang beliau bilang, oh enak nih, itu mungkin, atau santri dulu, bilang, oh enak nih makanannya. Ya santri mah ada sambal doang udah makan semua habis. Kemudian yang muji kedua, seorang ustadz, oh saya udah ada ilmunya lah, lumayan lah. Tapi kalau yang muji adalah koki nomor 1 di Indonesia, orang-orang pada percaya nggak kalau masakan itu enak? Nah seperti itu juga, walaupun ya saya S1 Azhar biasa lah, tapi teman-teman, antum bisa belajar dengan ABN dan Bunda Mira itu adalah sebuah kenikmatan yang besar. Dan antum tahu, saya asalnya saya Surabaya, asal Jawa Timur, tapi saya hijrah bersama keluarga saya, istri dan anak di belakang tuh. Itu di belakang pucuk kitab tuh ada, nah itu kecil, nggak yang itu yang coklat. Saya pindah ke Pontianak untuk belajar dengan beliau berdua. Padahal saya 2023 kemarin Juni baru selesai S1. Saya udah merantau 5 tahun. Habis itu saya cuma di Indonesia, di rumah cuma 4 bulan, habis itu lanjut merantau lagi ke sini untuk belajar. Dan saya belajarnya ya karena beliau berdua itulah, siapa lagi gitu kan. Maka teman-teman bersyukur Allah Subhanahu wa taala datangkan guru-guru kehidupan yang Masya Allah, gak main-main. Dan itu bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menginginkan kita untuk faham agama, dan itu tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang nomor 2. Gitu ya. Maka tolong disupport mulai sekarang. Kalau misalkan lihat konten agama, ya jangan dilihat doang, di-share juga. Mulailah unfollow orang-orang yang membuat kita lalai gitu kan. Nonton drakor boleh, tapi ya jangan sampai melupakan Al-Qur'an. Hatam Al-Qur'an 60 kali, nonton 1 episode boleh lah. Jangan nonton episode 60, baca 1 halaman. Ya susah kalau ngarepnya surga Firdaus kan. Oke. Jadi tanda cinta Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah Allah fahamkan agama. Yang pertama apa tadi? Allah pilih, dan hari ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah pilih kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala fahamkan agama. Dan hari ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar menunjukkan bahwasanya Allah menginginkan kita untuk lebih paham agama dengan hadir majlis. Oke. Apakah cukup? Tidak. Kita ingin cinta Allah 50% saja atau 100%? 100%. Sebagaimana tujuan kita surga Firdaus, surga yang paling bagus, maka kita akan lanjut ke step ketiga.